Kementerian Komunikasi dan Digital akan menyiapkan regulasi terkait kecerdasan buatan atau AI, merespon adopsi masif teknologi. Salah satunya Meta AI yang kini hadir di aplikasi WhatsApp. Pemirsa, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan perusahaan teknologi Meta telah merilis fitur baru AI yang mempermudah penggunanya mencari berbagai informasi yang dibutuhkan dengan gampang. Nezar menyatakan aturan penggunaan teknologi AI yang solid ditujukan agar menjadi kerangka hukum untuk memastikan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Ya, AI sebenarnya diciptakan untuk membantu manusia dan membuat dunia lebih modern. Tapi orang dengan motif jahat dapat juga menggunakan AI untuk merugikan manusia lainnya. AI menjadi sesuatu yang berguna tapi berbahaya terhadap manusia, seperti pedang bermata dua, pemirsa. Lantas bagaimana kita menyikapi serbuan AI yang sekarang sudah kita rasakan? Kita bahas bersama dengan pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Alphonse. Apa kabar, Bang? Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Bang Alphonse, AI yang sering saya tonton di TV sih begitu canggih ya. Tapi kalau yang sekarang ada ini kan AI ini ya sudah mulai awal-awal berkembang tapi setidaknya belum sejauh itu. Tapi serbuan AI ini apakah memang harus diwaspadai? AI yang kita lihat di film-film itu AI yang biasanya untuk keperluan film ya. Jadi mereka melihat memberikan faktor-faktor yang menarik, biasanya sih yang mengkhawatirkan. Tapi sebenarnya AI itu sangat dibutuhkan dan ini menjadi satu catatan penting bahwa Indonesia hari ini kita pengakses internet nomor 4 di dunia. Lalu penduduknya nomor 4 di dunia. Nah, posisi AI kita di mana? Nah, sebagai informasi, nomor 1 di Amerika, nomor 2 China, nomor 3 mungkin Anda bisa terkejut. Itu Singapura. Indonesia di mana? Indonesia itu pengakses internetnya nomor 4 di dunia, tapi di 10 besar pun nggak ada gitu. Nah, itu yang perlu kita sadari. Jadi kita nih sangat tertinggal dalam AI ini, dan memang kita sangat perlu mengejar ketertinggalan itu. Dan kalau sekarang keluar aturan-aturan membatasi AI, saya sarankan jangan terlalu dibatasi dulu. Ibaratnya memang AI itu ada positif negatifnya, tetapi lebih banyak positifnya dari negatifnya. Tetapi kalau belum berkembang sudah kamu batasi, ya sudah kamu nggak akan mendapatkan manfaatnya. Kita udah tertinggal mungkin di 10-20 besar itu, nggak ada di sana, akan jauh lebih tertinggal lagi. Jadi saya sarankan jangan terlalu dibatasi dulu untuk pengembangan AI-nya ya. Kalau ya ini mungkin sekaligus bisa mendapatkan wawasan dari Anda juga nih Bang Alphonse. Fitur AI ada di WhatsApp, seperti juga mungkin ChatGPT yang bisa berkomunikasi dengan penggunanya langsung. Ini kan terkadang cenderung tidak, kekurangannya adalah mengenai privasi, etika dan dampak juga lapangan pekerjaan. Ini juga berpengaruh di sana gitu. Nah, kalau Anda lihat sendiri apakah itu juga berpengaruh sejauh itu? Jadi AI yang ada di ChatGPT, ada di Meta, ada di Gemini, itu sebenarnya adalah AI yang sudah jadi dan sudah diimplementasikan. Terus ada nanti untuk chatbot. Nah, AI yang diimplementasikan di kehidupan nyata sebagai contoh manfaatnya adalah AI yang bisa membaca hasil scan, hasil USG, hasil X-ray. Dimana kalau selama ini kita contoh di kesehatan ya,
untuk membaca itu harus butuh dokternya harus latihan sangat lama dan dokternya nggak bisa standby 24 jam. Kalau dengan adanya AI ini dengan otomatis AI bisa membantu mungkin sekitar 70-80% tugas dari dokter dia bisa baca. Mungkin sisanya 20% itu baru cari dokter. Itu salah satu contohnya. Lalu AI di bidang transportasi. Mereka bisa otomatis untuk melihat bagaimana kondisi transportasi, bagaimana pengaturannya. Jadi manfaat-manfaat seperti itu yang sebenarnya perlu kita sadari dan perlu kita galakan. Lalu AI untuk bidang finansial. Jadi misalnya sekarang kita tinggal masuk ke AI, bilang, hello ChatGPT atau Meta AI, aku mau lihat nih bank 5 besar di Indonesia, coba berikan analisa keuangannya, bank mana yang bagus, bank mana yang nggak bagus menurut kamu berdasarkan parameternya. Dia berikan. Nah selama ini kita kan mesti setengah mati untuk, gimana nih belajar rasionya, belajar apanya. Dia berikan berdasarkan data yang ada. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya, AI bisa membantu kita dengan sangat baik. Jadi jangan dilihat negatifnya aja, banyak positifnya, tetapi memang perlu dikendalikan dengan baik dan kita jangan sampai tertinggal, Bu. Banyak hal-hal positif yang Bang Alfons sampaikan barusan itu juga tentu akan sangat membantu ya Bang. Tapi yang kepikiran adalah ini berarti akan berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan ya Bang Alfons. Akan ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin digantikan oleh AI ini. Jelas, jadi pekerjaan akan berubah dan orang Indonesia juga harus sadar. Mau tidak mau itu akan terjadi. Kalau kita ngotot nggak mau, ya sudah negara lain. Sebagai contoh sekarang di Singapura pengembangan AI sudah baik. Nanti kira-kira 2-3 tahun lagi aplikasi AI-nya sudah siap. Lalu dijualnya kemana? Jualnya ke Indonesia. Indonesia punya data besar sekali. Tapi pakai aplikasi dari negara lain. Jadi data kita diolah oleh negara lain, sama seperti kita menggunakan banyak sekarang ada cloud pakai negara lain. Nanti bentar lagi pakai negara lain, kita negara besar dikendalikan oleh negara lain yang lebih dahulu mendapatkan aplikasi AI. Jadi kita jangan sampai tertinggal. Kalau tertinggal ya udah nanti kita tetap aja jadi negara konsumen lagi gitu loh. Itu yang perlu kita sadari. Baik. Ditahan dulu Bang Alfons dan juga pemirsa, kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini mengenai CEO Meta Mark Zuckerberg yang belum lama ini memamerkan pencapaian jumlah pengguna Threads di platform microblogging milik Meta. Sejak diluncurkan tahun lalu, aplikasi Threads sekarang memiliki lebih dari 300 juta pengguna aktif bulanan pemirsa. CEO Meta Mark Zuckerberg resmi mengumumkan pencapaian jumlah pengguna Threads, platform microblogging milik Meta. Mark Zuckerberg memamerkan hingga sekarang memiliki lebih dari 300 juta pengguna Threads aktif bulanan. Selain itu, pengguna aplikasi Threads berjumlah 100 juta pengguna setiap harinya. Pencapaian ini pertama kalinya raksasa media sosial tersebut mengungkapkan jumlah pengguna aktif harian Threads. Seperti dikutip dari Engadget, Zuckerberg beberapa kali berspekulasi bahwa Threads akan menjadi aplikasi Meta selanjutnya yang memiliki 1 miliar pengguna. Meskipun pencapaian saat ini masih cukup jauh, pertumbuhan Threads saat ini sangat cepat dibandingkan kompetitornya. Threads sebelumnya mencatatkan 100 juta pengguna tahun lalu dan mencapai 275 juta pengguna pada awal November 2024. Sementara itu, berdasarkan data dari Apple, menyebutkan bahwa daftar aplikasi yang paling banyak diunduh di App Store Amerika Serikat adalah Threads, aplikasi kedua yang paling banyak di-download setelah Temu. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Bang Alfons, tadi yang Anda sampaikan sangat menarik sekali. Tentu saja AI ini memudahkan manusia mengerjakan banyak hal ya. Tapi begini, ada opini yang menyebutkan justru membangun ketergantungan tinggi umat manusia dengan AI dan dikhawatirkan seperti anak-anak misalkan, sosialisasinya jadi berkurang. Kemudian umat manusia jadi tidak lagi berupaya keras untuk melakukan sesuatu karena semua digampangkan, dipermudah. Apakah itu justru akan menurunkan produktivitas dari umat manusia? Dari sisi tenaga kerja akan berubah, lapangan kerja akan berubah, itu sudah terjadi sekarang. Bukan kita tadinya kirain pekerjaan-pekerjaan di manufacturing yang akan diotomasi oleh robot digantikan, tetapi kenyataannya justru mengejutkan. Yang terjadi adalah tenaga kerja kerah putih kantoran yang
yang tidak kita sangka itu bisa digantikan, malah itu yang tergantikan. Sekarang untuk programming dasar kita bisa manfaatkan AI. Lalu untuk seperti analisa finansial, lalu untuk firma hukum, untuk mencari pasal-pasal yang banyak, manfaatkan AI. Itu bisa sangat membantu. Itu memang terjadi efisiensi dan otomatis memang akan terjadi pergeseran tenaga kerja, dan itu kita harus menyesuaikan, kita harus tahu gitu. Kalau kita tidak menyesuaikan itu, ya sudah, kita akan tertinggal, dan ya kita sekarang sudah tertinggal, apakah kita mau lebih tertinggal lagi gitu. Jadi hal itu yang perlu kita sadari. Lalu ada banyak ketakutan. Contohnya sekarang banyak katanya kejahatan yang memalsukan wajah, ya kan. Lalu seperti AI itu. Nah, terakhir ada video yang beredar, itu iklannya salah satu ponsel, itu bahwa itu bisa memasukkan wajah sedemikian rupa lalu menipu ayahnya untuk melakukan transfer. Itu secara teknis memungkinkan, tetapi itu kenyataannya malah yang terjadi rekayasa sosial, malah AI-nya nggak ada gitu loh. Itu orang terlalu ditakut-takuti oleh AI gitu loh. Itu memang nyata, tetapi tidak terjadi pada hari ini gitu loh. Itu yang perlu kita sadari, dan jangan terlalu banyak takutnya. Kalau Anda terlalu banyak takut, Anda menyentuh aja nggak berani, gimana Anda bisa maju? Gimana Anda bisa tahu ini makhluk apa yang bisa Anda manfaatkan gitu. Karena nggak terbendung ya Bang Alphonse perkembangan AI ini. Iya, kalau kita tidak mau menjalankan itu, negara lain berlomba. Kita lihat negara kecil seperti Singapura sudah sedemikian banyak, nomor 3 di dunia sesudah Amerika dan Cina yang mereka berlomba, dan kita lihat memang kenyataannya masa depan ada di situ gitu loh. Nah, kita nih sumber dayanya banyak sekali, ada 200 juta lebih manusia, yang orang ini pintarnya juga banyak, tetapi ya kenapa kita malah takut dengan hal ini? Hal ini yang perlu kita sadari, dan supaya kita tidak tertinggal. Baik, berarti terakhir membuat aturan untuk membatasi AI ini agar lebih mengikuti apa yang diinginkan pemerintah, dan efeknya kepada rakyat ini juga tidak begitu jauh, itu tidak diperlukan ya Bang Alphonse? Untuk aturan itu diperlukan, tetapi kalau kita sekarang buat aturan AI itu ibaratnya kita melangkah terlalu jauh. Kita lihat saja di Australia sekarang yang jadi masalah AI atau apa? Media sosial. Justru jangan terlalu melangkah terlalu jauh, kita bikin aturan AI, tetapi media sosial AI kita berantakan, nggak bisa ngatur. Sekarang media sosial yang ada di sini sudah bermasalah. Kamu dapatkan member baru, kamu dapat uang atau apa? Itu kan sebenarnya mengarahkan ke mental yang buruk gitu loh. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang perlu dibenahi dulu daripada sibuk ngurusin AI yang berkembang aja belum sudah mau ditekan gitu loh. Baik, Bang Alphonse, terima kasih banyak perbincangan yang sangat menarik sekali. Nanti kita lanjutkan di kesempatan lainnya. Terima kasih Bang Alphonse sudah berbagi di Sino Prime. Selamat malam.